mana bupati hantu Ibratu DPR RI. Iya. Mama, ada berapa balita semua di sini? Ada 2. Ada Dan seluruhnya? Semua. Bisa jumlahnya berapa? Apa anak-anak semua sekitar 50-an. Oh iya, ada Bisa. bawa biskuit untuk balita nanti untuk gizi tambahan buat mereka. Gitu. Jika ibu hamil ada. 2003. Oh, iya. Oh, bisa. Bisa kita kasih stok banyak untuk mereka selama di sini kan? Iya, di data tambah kalau bisa. Iya, kita akan sebentar tuh langsung dipanggil ibu hamil. Iya. Anak-anak kecil balita yang ini kita lakukan. Kita stok banyak kok. Kami iya, kami butuh ini kok. Iya, Non. Iya, nanti sebentar saya kasih ini apa ya, biskuit ini apa ya untuk bergizi ya. Jadi tiap hari kasih makan sama dia. Kayaknya dia ada ini apa namanya? Iya, gizi buruk. Oh ya udah. Oh, masuk di sepuluh. Dicatat, catat Nanti maksudnya biar dia terus kita kasih. di faktor. Saya nanti kalau kan juga bisa untuk apa khusus dia ini diberikan terus setiap bulan 1 kotak terus kita kasih, kita stok di kalau tinggal kalau kasih ya ya bisa dikasih campur susu atau air panas kasih hancur ya terus nanti kasih makan. Kalau ini 3 tahun lagi. Oh kakak 3 tahun ya. Iya. Oh kayaknya juga kurang ya. Kurang. Iya. Nanti kasih biskuit. Tidak hamil. Tidak. Oh berapa tahun? Usia berapa? Sudah umur 20. 20. Ini anak dua-dua. Iya, satu anak. Oh iya. Masih jarak, jangan hamil dulu ya. Jarak dulu ya. Maksudnya pasang alat KB. ya biar ini apa namanya urus dulu anak-anak ya. Nah, nanti ada biskuit khusus kan ini kita kasih terus dia habis ambil. Ini cuma menimpa Lukas ya ada yang kasih menimpa Lukas. Nanti berapa kebutuhannya Pak Lukas khusus gizi buruk ini kita kasih. Lukas catat ini. Iya. Halo kakak, nanti sebentar ini apa ya saya kasih biskuit ya. Ada biskuit bergizi khusus untuk balita. Tiap hari kasih makan dia pagi sore ya. Ini dia meratu, aduh dia mau jadi orang hebat nanti. Iya, berarti orang. Ada mama di sini, anak sendiri. Umur berapa? 22. Seberapa anak? Yang kasih jarak sedikit ya sama minumnya. Nanti saya kasih duit apa Oke, baik, masih ini apa? Ya, umur berapa nih? Oh, 3 tahun. Oh iya. Ada banyak berarti di sini perlu kan? Iya, benar. Dia tidak anak kecil mau saya. Nanti kita kasih ini apa banyak. Panggil kalian. Ya tahu. Yes. Lewat đi, thằng kia dắt chạy ra đấy. Lewat đi. Ibu anggota DPR RI fraksi Nasdem yang hadir bersama kami keluarga korban kebakaran hari ini. Baik, Mama Dewan RI, dapat kami sampaikan kronologis kejadian bahwa
kejadian tanggal 10 tepatnya 17.33, dan jumlah rumah dalam kejadian itu terdapat 22 buah rumah yang di dalamnya terdapat 30 kakak dengan jumlah jiwa real 118, dan ada keluarga, anak keluarga dan tempat lain yang bersekolah mengajar pendidikan SMA dan SMK, sehingga numpang menjadi jumlah korban jiwa dalam kebakaran musibah ini mencapai 133 ibu. Ini yang dapat kami laporkan. Atas kehadiran ibu, kami sebagai pribadi dan bahkan korban, kami mengucapkan banyak terima kasih. Ibu sudah meringankan langkah dan bersama-sama ikut merasakan apa yang dirasakan oleh keluarga kami. Kepala keluarga sudah disampaikan juga ada 30, dan jumlah jiwa ada 118 berdasarkan kakak, tetapi ada anak-anak yang jauh sekolah, mereka harus menumpang, itu sebanyak 15 anak, sehingga totalnya ada 133. Tadi kami sudah sampaikan, Bapak Bupati sudah sampaikan bahwa kalau bisa, kalau ada bahan, mungkin kami tidak menunggu 3 tahun. Kalau menunggu 3 tahun untuk membangun, maka kami tidak tahu keluarga-keluarga kami ini ketika hujan dan panas, kami tidak tahu seperti apa lagi, Bunda. Oleh karena itu, ada keinginan untuk kalau bisa tahun depan kami sudah bisa membangun, kendati pun tidak semua. Adapun proses secara budaya kami akan lakukan, dan kami anggap ketika membangun tahun depan adalah 3 tahun. Oleh karena itu, harapan yang kami harapkan dan kehadiran Bunda pada saat ini adalah ketika dapat membantu akan keluarga kami. Kiranya mungkin lewat ibu yang ada di DPR RI yang berdekatan dengan pemerintah pusat, lewat kementerian yang mungkin ada hubungannya dengan pelayanan pada masyarakat, dapat membantu kami sehingga keluarga-keluarga tidak berada di tenda ini sepanjang waktu yang cukup lama, Bunda. Kami pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa Barat juga memang keterbatasan anggaran. APBD kami yang masih relatif rendah, oleh karena itu mungkin tidak bisa untuk membiayai secara anggaran dari APBD Kabupaten. Tapi mungkin lewat kehadiran Bunda pada saat ini, lewat fraksi Partai Nasdem yang ada, dapat menyuarakan akan beban ini yang ada, sehingga anggaran yang mungkin tidak bisa kami lewat APBD Kabupaten atau APBD Provinsi, bisa kami dibantu dari APBN. Ini harapan yang kami titipkan lewat Bunda, dan sangat bangga bagi kami atas kehadiran Bunda pada pagi hari ini, dan melihat secara dekat kenyataan yang ada di tempat kami. Mewakili keluarga, saya secara pribadi mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran Bunda Ratu selaku anggota DPR RI dari fraksi Nasdem. Kiranya apa yang Bunda lakukan memberikan pada kami dapat bermanfaat untuk keluarga yang ada saat ini. Tentunya kami tidak bisa membalas akan budi baik Bunda, tetapi biarkanlah Tuhan yang melihat itu dan memberkati setiap langkah dan kerja juang dari Bunda Ratu selaku anggota DPR RI.
saya bersyukur sekali ketika hari ini saya bisa datang di tempat ini. Tuhan mengizinkan waktu untuk saya bertemu dengan saudara-saudara saya di tempat ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak ada yang pernah tahu kapan itu bencana datang ya. Semua tiba-tiba terjadi ya. Setiap proses yang terjadi, peristiwa yang ada, kita syukuri saja. Tuhan punya rencana di balik semua ini. Saya sebagai anggota DPR RI, ya, sebelum menyampaikan beberapa hal, saya ingin ucapkan terima kasih kepada masyarakat Lamboya, karena beberapa waktu yang lalu saya sudah kampanye di sini dan cukup banyak suara juga buat saya, sehingga boleh mengantar saya duduk di DPR RI sebagai satu-satunya perwakilan dari Sumba yang bisa mewakili aspirasi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selain sebagai anggota DPR RI duduk di Komisi 9, izin Pak Bupati, saya juga diberikan tugas tambahan dari fraksi sebagai tim pengawas penanganan bencana ya, untuk mengawasi seluruh kementerian lembaga tentang bagaimana melakukan pengawasan dan penanggulangan terhadap seluruh bencana, baik bencana alam, non alam, maupun hari ini yang kita sedang hadapi juga COVID-19. Jadi memang ya, Tuhan sudah izinkan bertepatan juga dengan fungsi saya ya, selain sebagai anggota DPR, saya juga di tim bencana. Saya juga hari ini datang selain sebagai bertemu dengan keluarga, saya ingin melakukan pengawasan sejauh mana kalau memang ada hal-hal yang kurang perlu mendapatkan perhatian dan bantuan dari kami, mungkin kami akan perjuangkan. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Bupati tadi, ada beberapa hal, apalagi di sini namanya Kampung Situs ya. Saya dengan senang hati Bapak Bupati, ya mungkin ada usulan nanti silakan, saya tunggu kapanpun saya ditelepon untuk segera mungkin kita lakukan tindakan ya. Dan juga secara pribadi kami akan merekomendasikan, karena saya sebagai tim bencana, saya sudah turun langsung melihat memang kondisi seperti ini memang perlu penanganan segera mungkin. Jadi saya siap Bapak Bupati, yang penting ada proposal, saya akan langsung bertemu dengan beberapa kementerian terkait. Dan hari ini izin Bapak Bupati, saya berbagi sedikit dengan apa yang kami punya ya, sebagai bentuk kepedulian kami terhadap keluarga yang hari ini juga sedang mengalami bencana. Selain itu juga saya memberikan perhatian khusus kepada bayi, balita dan juga ibu hamil, karena tadi saya lihat ada 2 orang anak yang memang ada kondisi gizi buruk. Kami akan memberikan makanan tambahan secara kontinu. Nanti mungkin lewat Pak Lukas. Jadi stok ada ya, berapapun kebutuhan khusus anak-anak balita kami akan berikan selama masa mereka berada di sini. Dan yang khusus bagi gizi buruk akan diadakan pendampingan khusus. Jadi habis makanan tambahan yang bergizi, mereka bisa ambil lagi, dan juga stok tersedia cukup di Sumba Barat Daya di RWT Center. Dan mungkin ini beberapa hal yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini ya. Ada vitamin juga mungkin bisa digunakan ya, ada sedikit obat-obatan mungkin bisa digunakan. Nanti kalau memang masih membutuhkan, masih kurang, silahkan juga ada Pak Lukas ya, mungkin sebagai wakil rakyat Bapak Ibu Saudara sekalian, sampaikan ke Pak Lukas apa yang masih bisa saya bantu lagi. Selain itu nanti juga pada saat pembangunan Pak Lukas ya, saya secara pribadi ya, secara pemerintah saya akan bawa proposal ke sana untuk segera mungkin, tetapi secara pribadi juga saya akan berkontribusi pada saat pembangunan rumah di tempat ini. Tinggal Pak Lukas telepon, saya akan turun ya, apa yang bisa bantu. Yang jelas kepada 20 sekian kakak rumah itu saya akan bantu nanti ya, tergantung apa yang kurang, mungkin yang saya bisa support saya akan support. Tinggal Pak Lukas telepon kalau sudah mulai pembangunan. Ada yang cacat di sini, mungkin butuh kursi roda, saya kasih kursi roda. Kalau butuh tongkat sudah tersedia, sekarang saya tinggal kasih, tergantung kebutuhan sih, kebutuhan. Tongkat 1. Ya boleh, yang ada ini butuh tongkat nanti mungkin hadir biar saya kasih sebentar. Oh iya, iya ada. Mau tongkat kaki 3 atau tongkat biasa? Oke. Iya, nanti mungkin dikasih keluar semana mereka butuh. Ya baik, jadi mungkin itu saja Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya bisa sampaikan pada kesempatan ini. Sekali lagi terima kasih, kami sudah diterima di sini. Ya mohon pemberian yang kami berikan walaupun kecil, tapi itulah bentuk kepedulian saya terhadap Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf apabila ada hal, ada kata yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Piala bawah ya ke Kampung DK yang beberapa waktu yang lalu terjadi musibah kebakaran. Ada kurang lebih 30 rumah yang terbakar dan kurang lebih
22 rumah dan 30 kakak yang terbakar ya. Ini memang sangat memprihatinkan, habis hangus rata dengan tanah. Memang butuh penanganan segera sehingga mereka punya tempat untuk bisa beristirahat, dan terlebih kepada ibu hamil dan balita ini yang sangat memprihatinkan karena dengan kondisi begini ya mereka tidak bisa beraktivitas dengan baik, tentu juga berpengaruh terhadap mungkin kebutuhan makan minum, asupan gizi yang berkurang. Ini perlu mendapatkan perhatian bagi kita semua yang peduli, dan saya sebagai anggota DPR RI ini menjadi prioritas untuk kami perjuangkan sehingga ada upaya-upaya lebih cepat untuk penanganan membangun kembali rumah, karena ini merupakan kampung situs ya. Kampung situs menjadi salah satu tujuan wisata di tengah pandemi COVID-19. Kondisi sudah sangat memprihatinkan, tambah lagi terjadi kebakaran, ini menjadi persoalan. Sehingga selain saya sebagai tim pengawas DPR yang mengawasi penanganan bencana, ini menjadi prioritas untuk kami suarakan di tingkat pusat untuk segera ada penanganan secepat mungkin sehingga keadaan ini tidak berlarut. Kita boleh melihat langsung seperti apa kondisi yang ada. 18 dan yang tambah yang menumpang yang anak-anak yang sekolah ada 50 orang, jadi 133 jiwa. 133 jiwa, luar biasa, sangat memprihatinkan. Ini rata dengan tanah yang memang luar biasa. Kami bersama dengan anggota DPRD dari Kabupaten Sumba Barat, saya sangat membutuhkan segera mungkin usulan proposal Bapak Dewan ya, sehingga bisa segera ada tindak lanjut dari pemerintah pusat dalam rangka pembangunan kembali perumahan maupun penataan kembali Kampung DK Patiala Bawah sebagai salah satu kampung wisata ya yang ada di Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur. Terima kasih, kita bisa melihat. Terjauh dong. Keluarga di sini yang sedang mengalami bencana dan juga anak-anak kecil bersama bayi balita ya, ini mendapat perhatian sehingga makanan minuman asupan gizi juga cukup bagi mereka daerah yang dilanda bencana. Terima kasih, mohon dukungan doa untuk segera mungkin ada penanganan secepatnya. Ya Pak Lukas ya, kita berharap pemerintah Sumba Barat ya bisa ada tindakan dan saya juga segera mungkin masuk ke Jakarta.